Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, buat kalian para mahasiswa atau kreator digital yang sering bingung gimana sih caranya ngubah ide mentah di kepala jadi karya multimedia yang benar-benar keren, tenang aja, kalian ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita bakal kupas tuntas yang namanya blueprint praproduksi. Ingat ya, ini bukan sekedar teori ngebosenin di kelas, tapi panduan praktis yang percaya deh bakal ngubah cara kalian ngerjain proyek selamanya. Yuk kita mulai? Coba bayangin bentar deh. Kalian mau bangun rumah, tapi nggak ada gambar desainnya. Nggak ada blueprintnya sama sekali. Apa yang bakal terjadi? Ya pasti berantakan dong. Waktu terbuang percuma, material kebuang-buang, dan hasilnya, aduh, mending nggak usah dibayangin. Nah, prinsip ini tuh berlaku banget di dunia kreatif. Bikin proyek multimedia tanpa rencana matang itu ibarat nyari gara-gara. Perencanaan itu pondasinya teman-teman. Ini yang bakal jaga supaya kreativitas kalian tetap tajam dan tepat sasaran. Oke, biar pembahasannya terarah, ada 5 tahapan seru yang bakal kita lewatin bareng-bareng di sesi ini. Mulai dari mengapa perlu perencanaan proyek, menentukan tema dan audiens, konsep kreatif dan mood board, keajaiban sebuah storyboard, dan diakhiri dengan eksekusi melalui timeline realistis. Kita langsung masuk aja ya ke bagian pertama, mengapa perlu perencanaan proyek? Ini dia fondasi dari proyek multimedia kalian. Jadi gini, setiap proyek yang sukses itu pasti berdiri di atas 5 pilar utama ini. Kita mulai dari tema dan audiens, kayak apa sih konteks topiknya dan siapa yang bakal nonton karya kita. Habis itu baru mikirin konsep dan storyboard, gimana pesan kalian itu divisualisasikan dari satu adegan ke adegan lain. Dan yang kelima pastinya timeline alias jadwal eksekusinya. Kalau kelima pilar ini udah kokoh, aku jamin deh, proyek kalian gak bakal goyah di tengah jalan. Lanjut ke bagian 2 nih, menentukan tema dan audiens. Pertanyaan besarnya adalah, untuk siapa sih kalian bikin karya ini? Pilihan tema itu sebenarnya ada banyak banget. Kalian bisa promosiin bisnis UMKM lokal, bikin kampanye seru soal kehidupan kampus, atau mungkin edukasi dan review teknologi terkini. Tapi ada satu pro tip penting nih dari aku, selalu pilih tema yang benar-benar kalian pedulikan. Kenapa? Soalnya pas ngerjain sesuatu yang sesuai passion, rasa capek pas ngedit sampai malam tuh nggak bakal terlalu kerasa. Audiens juga pasti bisa ngerasain kok energi autentik dari karya kalian itu. Nah, kalau temanya udah dapet, sekarang waktunya kita bedah siapa audiens kalian. Ada 3 lapis nih. Pertama, demografis, kayak usia dan pekerjaan mereka. Kedua, platform. Ini penting banget nih. Kalau target kalian Gen Z, ya wajib banget dong main di video dinamis ala TikTok. Tapi kalau butuh ngasih tutorial yang agak panjang, YouTube itu tempatnya. Lapisan terakhir yang paling dalam itu psikografis. Coba cari tahu apa sih masalah atau kebutuhan mereka. Kalau kalian paham masalah mereka, kalian bakal tahu persis gaya bahasa dan solusi visual apa yang harus dipakai. Sip, kita masih ke bagian 3, konsep kreatif dan mood board. Disinilah kita mulai memvisualisasikan pesan utama kalian. Pasti sering dengar kan istilah mood board. Sebenarnya apa sih itu? Sederhananya mood board itu kayak kumpulan referensi visual yang udah kalian kumpulin secara khusus. Kalian bisa ngumpulin palet warna, jenis font, foto-foto, bebas. Bisa dari Pinterest atau nyimpen postingan Instagram. Terus kenapa ini penting banget? Karena mood board itu ibarat kompas buat ngarahin estetika dan emosi dari proyek kalian, bahkan sebelum kalian buka software desain. Ini cara paling ampuh buat mastiin seluruh tim punya bayangan visual yang sama persis. Perlu kalian tahu juga, elemen-elemen desain di mood board kalian itu punya fungsi psikologis yang kuat banget loh. Contohnya warna. Ini ngebangun mood dan emosi. Warna biru ngasih kesan terpercaya, kalau merah bikin orang merasa ada urgensi. Terus tipografi atau font, ini yang ngebangun karakter brand. Font bersirif ngasih kesan elegan, sementara font sans serif itu kerasa lebih modern dan tegas. Dan jangan salah, layout grid yang rapi itu sebenarnya udah jadi kerangka awal buat nyusun adegan di storyboard kalian nanti. Dari mood board tadi, sekarang saatnya tentuin gaya visual utamanya. Mau yang minimalis modern dengan banyak ruang kosong yang clean, atau retro yang warnanya hangat. Bisa juga bold and colorful yang kontrasnya tinggi banget. Atau mungkin gaya elegan yang pakai warna gelap plus sentuhan emas, dan organik dengan nuansa hijau natural. Aturan emasnya cuma satu, pastiin gayanya cocok sama audiens kalian. Bayangin aja, kalau klien kalian klinik kesehatan, gaya organik atau minimalis pasti jauh lebih meyakinkan dibanding visual bold yang terlalu menyala-nyala kan? Masuk ke bagian 4, keajaiban sebuah storyboard. Di tahap ini, kita lagi nulis naskah dari alur visual kalian. Storyboard itu secara harfiah adalah proses ngubah ide-ide abstrak di kepala kalian jadi sketsa visual yang urut per adegan. Ya, mirip banget lah kayak buku komik.
Dan buat teman-teman mahasiswa yang lagi ngerjain tugas, ini penting banget dicatat. Kalian nggak perlu jago gambar loh buat bikin storyboard, serius. Pakai gambar orang-orangan lidi alias stickman aja udah lebih dari cukup kok. Tujuan utamanya itu bukan buat bikin pameran karya seni, tapi buat mastiin alur ceritanya udah nyambung dan jelas sebelum kalian capek-capek mulai syuting atau desain. Biar eksekusinya kelihatan profesional, biasain pakai format template storyboard yang terstruktur. Di situ wajib banget ada nomor adegan, terus deskripsi visual tentang apa aja yang ada di layar, tambahin juga teks narasi atau dialog yang bakal diomongin, plus durasi waktunya. Jangan sampai kelewat juga nulis detail transisinya, misalnya apakah gambarnya bakal memudar pelan-pelan pakai efek fade atau langsung cut cepat. Dengan format rapi kayak gini, setiap detik dari proyek kalian itu bener-bener terencana matang. Kalau proyek kalian durasinya pendek sampai menengah, coba deh pakai struktur narasi 5-8 adegan ini. Pertama, buka dengan opening yang kuat banget buat mancing perhatian. Terus sampaikan pernyataan masalah, biar penonton ngerasa, wah ini relevan nih sama aku. Begitu mereka udah tertarik, bam, tampilkan solusi lewat karya atau produk kalian. Dan yang terakhir, ini yang sering banget dilupain sama pemula, call to action. Kasih tahu penonton secara spesifik apa yang harus mereka lakukan di akhir video. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, eksekusi melalui timeline realistis. Ini tentang gimana kalian ngejadwalin kesuksesan proyek kalian. Ngerjain proyek multimedia tuh kadang kerasa menakutkan banget saking gedenya. Makanya, rahasia buat nggak gampang burnout adalah mecah proyek raksasa itu jadi target mingguan. Di minggu pertama, murni fokus aja buat riset dan brainstorming. Minggu kedua, tahan tangan kalian, jangan buka software desain dulu. Beresin dulu mood board dan draft storyboardnya. Nah, pas masuk minggu ketiga, baru deh kalian gas produksi aset visualnya. Minggu keempat, khusus buat evaluasi, finalisasi, dan siapin presentasi. Manajemen waktu kayak gini bakal ngehindarin kalian dari hasil yang berantakan karena buru-buru. Kalian tahu nggak, kreativitas itu sering banget disalahartikan cuma sebagai inspirasi liar yang datang tiba-tiba. Padahal, kenyataannya, kreativitas sejati itu malah berkembang pesat kalau ada di dalam kerangka kerja yang terencana. Kreativitas adalah tentang menggabungkan ide brilian kalian dengan tujuan yang sangat jelas. Lewat mood board, storyboard, dan timeline, kalian itu sama sekali nggak ngebatasin ide loh. Kalian justru ngasih arah dan kekuatan biar ide itu bisa benar-benar dieksekusi jadi kenyataan. Jadi, setelah kita bahas tuntas gimana fondasi proyek multimedia yang solid itu dibangun, aku mau nutup sesi ini dengan satu pertanyaan penting buat kalian. Apa satu pesan utama yang pengen proyek kalian sampaikan ke dunia hari ini? Coba renungkan, temukan pesan itu, kenali siapa audiensnya, dan yuk mulai susun blueprint kalian sekarang juga. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi ini. Selamat berkarya dan merancang proyek hebat kalian. Sampai jumpa!